Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika kelas 8 semester ganjil. Pada pertemuan kali ini pembahasannya tentang kuadran dan posisi titik terhadap titik asal atau titik 0,0. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita perhatikan pembahasan berikut ini. Berikut ini penjelasan tentang pengertian dari kuadran. Kuadran adalah daerah yang terbentuk akibat perpotongan dari sumbu X dan sumbu Y pada bidang koordinat, di mana kuadran tersebut dibagi menjadi 4 bagian, yaitu kuadran 1, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Untuk kuadran 1 dibatasi oleh sumbu X positif dan sumbu Y positif. Kuadran kedua dibatasi oleh sumbu X negatif dan sumbu Y positif. Kuadran ketiga dibatasi oleh sumbu X negatif dan Y negatif. Dan kuadran keempat dibatasi oleh sumbu X positif dan sumbu Y negatif. Untuk bisa lebih jelas di mana penempatan dari kuadran 1, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat, berikut ini ditampilkan bagian-bagian dari kuadran. Berikut ini ditampilkan gambar bagian-bagian dari bidang koordinat kartesius, di mana setiap bagian disebut juga dengan kuadran. Tadi disebutkan pembagian kuadrannya ada 4 bagian, yaitu kuadran 1, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Masing-masing kuadran dibatasi oleh sumbu X yang mendatar dan juga sumbu Y yang tegak. Untuk kuadran 1 dibatasi oleh sumbu X yang mendatar positif dan sumbu Y yang tegak bertanda positif. Sedangkan kuadran kedua dibatasi oleh sumbu X negatif dan sumbu Y positif. Kemudian untuk kuadran yang ketiga dibatasi oleh sumbu X negatif dan juga sumbu Y negatif. Dan yang keempat, kuadran keempat dibatasi oleh sumbu X positif dan sumbu Y negatif. Jadi kuadran dimulai dari sisi yang paling kanan atas. Berikutnya yang kedua di bagian yang sebelah kiri atas, dilanjutkan ke kiri bawah, dilanjutkan lagi kuadran yang keempat pada wilayah kanan bawah, di mana setiap masing-masing kuadran dibatasi oleh tanda positif dan negatif dari masing-masing sudut, dari masing-masing sumbu X dan sumbu Y. Berikutnya di sini ada tambahan istilah yang juga kalian harus tahu, yaitu istilah titik asal. Titik asal adalah titik tengah perpotongan garis sumbu X dengan sumbu Y yang dilambangkan dengan O. Koordinatnya 0,0, yaitu letaknya di tengah-tengah sini, di bawah perpotongan sumbu X dan sumbu Y. Demikian. Ya, berikut ini ditampilkan contoh untuk menentukan di mana letak suatu tempat berdasarkan kuadrannya dan juga berdasarkan koordinatnya. Posisi pertama, yaitu pertanyaan pertama, yaitu di mana letak rumah Sita. Ini rumah Sita. Kemudian kedua, rumah Tono, letaknya di sini. Ketiga, rumah makan, ini letaknya. Keempat, rumah Doni.
Dan yang kelima, bundaran reok, letaknya di tengah-tengah. Untuk bisa menentukan, mengetahuinya di mana tempat rumah Sita. Rumah Sita ini letaknya pada kuadran yang pertama, dan koordinatnya ini dari titik sini tarik garis memotong sumbu X pada angka 2, dan tarik garis ke samping kiri memotong sumbu Y pada angka 4, berarti koordinatnya 2,4. Kemudian rumah Tono ini letaknya di sebelah sini. Rumah Tono letaknya di kuadran yang kedua, dan koordinatnya yaitu tarik dari titik sini Tono ke memotong sumbu X yaitu pada angka -1 dan sumbu Y pada angka 2, berarti rumah Tono pada kuadran kedua koordinatnya -1,2. Kemudian yang ketiga, rumah makan. Rumah makan letaknya ini di sini, ya, terletak pada kuadran yang ketiga. Ini adalah kuadran ketiga. Tarik garis ke sumbu X memotong pada sumbu pada angka -3, tarik garis ke kanan memotong pada angka 2, berarti rumah makan letaknya pada angka -3, -2. Kemudian rumah Doni. Rumah Doni letaknya di sini di sebelah kanan bawah, berarti dia adalah kuadran yang keempat. Kuadran keempat di sini rumah Doni, koordinatnya tarik garis terhadap sumbu X yaitu pada angka 2 dan juga terhadap sumbu Y pada angka -2, berarti rumah Doni pada kuadran yang keempat koordinatnya 2,-2. Dan yang terakhir untuk bundaran reok, ini letaknya di tengah-tengah, ya, karena di tengah-tengah dia tidak berada di kuadran 1, 2, 3, dan 4, maka bundaran reok berada di titik asal dengan koordinat 0,0. Nah, demikian contoh-contohnya. Ya, pada slide terakhir ini, slide yang kelima, kalian berlatih untuk bisa lebih memahami apa yang dijelaskan sebelumnya, sehingga kalian bisa mengukur sampai di mana apa yang sudah kalian terima. Berdasarkan gambar diagram kartesius di samping, tentukan kuadran dan koordinat titik. Jadi sama pertanyaannya seperti penjelasan sebelumnya tadi. Di sini pertanyaannya lokasi perumahan, tentukan kuadrannya dan juga tentukan koordinat titiknya. Sama seperti lokasi-lokasi berikutnya sampai dengan pos utama. Di sini bisa kalian lihat pada gambar diagram kartesius ini. Ya, tinggal kalian baca di mana sumbu X-nya dan juga di mana sumbu Y-nya dan juga letak kuadrannya pada kuadran keberapa. Demikian, semoga bisa bermanfaat, menambah ilmu pengetahuan kalian. Wassalam.